Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBM mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang mesbah doa, di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dan mari kita bersama membangun mesbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders, di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi, sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIB KLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai Anda. Dan sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari saya bawa Anda semua di dalam doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin bersorak-sorai Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh sukacita Tuhan, dan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, dan kami ingin berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu, urapan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan semua anak-anak yang Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. We worship you Lord. We worship you Lord. Oh hallelujah.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Lord. Hallelujah. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Everybody say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody say, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, one more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, Kau yang berkuasa, Kau yang memulihkanku Tuhan. Haleluya.
tak pernah meninggalkan Tuhan. We love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan hadir di Malaysia Tuhan. Kau menyembuhkan Malaysia Tuhan. Kau memelihara Malaysia Tuhan. Kau memelihara bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sentiasa memberikan yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, penuh kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Oh Yesus, oh. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Oh, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, penuh kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia, penuh kemuliaan-Mu Malaysia, bagi kemuliaan-Mu Malaysia, Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. One more time. Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan yang memuliakan. Oh, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Ku angkat
memuliakan-Ku Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang indah, Engkau yang mulia. Akan ada pembaharuan Tuhan di negara kami Tuhan. Kau memimpin bangsaku, Kau memimpin negaraku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya Tuhan. Salam semuanya, kita bersyukur sekali lagi pada hari ini karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang sungguh luar biasa. Terima kasih pada hari ini saudara karena mengundang Yesus di dalam rumahmu, dalam keluargamu, pribadimu pada saat ini. Kita percaya ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan menyertai kehidupanmu pada hari ini. Amin semuanya. Mari kita berdoa mengundang Tuhan, kehadiran Tuhan di rumahmu pada saat ini. Bapa di sorga, terima kasih Bapa karena Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa. Kami mengundang kehadiran-Mu yang luar biasa datang ke rumah kami bersama-sama dengan kami pada hari ini. Ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada mukjizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan menyertai kehidupan kami pada hari ini. Dan kami belajar firman-Mu. Pimpin kami semua Bapa di sorga, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Roh-Mu memimpin kami. Semua yang percaya mengatakan amin. Nah pada hari ini saudara, kita kembali kepada siri Ezra yang kelima, yaitu bab 7 dan yang ke-8. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan membaca semua ayat-ayat ini, tetapi Anda membaca di rumahmu dan bersama-sama dengan saya mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Nah kita sudah belajar bab 1 hingga bab 6 saudara, bahwa Zerubbabel datang ke Yerusalem saudara untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun dasar bait Allah yang kedua pada masa itu selama 22 tahun. Dan dia dengan orang-orang Israel yang lain saudara berhasil membangun rumah Tuhan tersebut. Dan 58 tahun setelah itu saudara, maka kehadiran Ezra pulang ke Yerusalem saudara bersama-sama dengan 5.000 lagi orang-orang Israel yang lain. Tujuannya adalah untuk membangun kerohanian dan kehidupan orang-orang Israel. Kenapa ada jurang waktu 58 tahun saudara? Itu merupakan cerita kisah yang luar biasa terjadi di Babylon saudara, di mana Esther menjadi ratu dan membebaskan orang-orang Israel pada zamannya. Nah pada hari ini saudara, tema firman adalah pulang. Mengapa pulang saudara? Pada waktu ini kita percaya dan yakin saudara, inilah masa dan kairos Tuhan membawa generasi-generasi kembali bangkit dan mengalami kemenangan di depan Tuhan, supaya terjadi keselamatan yang luar biasa di depan Tuhan. Saya mempercayai pada hari ini saudara, bahwa Anda semua dipanggil oleh Tuhan. Generasi ini dipanggil oleh Tuhan untuk satu tujuan yang sangat besar pada hari-hari yang mendatang, tahun-tahun yang mendatang ini saudara. Dan menggunakan pakai Anda menjadi orang-orang yang luar biasa, diurapi Tuhan, diguna pakai dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara. Daripada Kejadian sampai ke Wahyu saudara, sangat banyak menceritakan tentang Yesus dan Tuhan kita memanggil generasi
untuk mengalami perjanjian Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan, saudara. Dan sesuai juga dengan Malakai 4 membicarakan tentang apa, saudara? Bahwa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada Bapa, supaya bumi tidak dimusnahkan. Nah, itulah panggilan generasi, saudara. Nah, kita melihat janji firman Tuhan di dalam Yeremia 30, saudara, mencatat bahwa Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel di Babylon dan menghantar mereka pulang ke Yerusalem setelah 70 tahun. Dan mereka akan mengalami perjanjian Tuhan, pemulihan Tuhan, dan penyembuhan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa orang-orang muda generasi ini harus pulang? Nah, apa itu pulang, saudara? Daripada Yeremia 30 kita belajar, saudara, orang-orang Israel akan pulang kembali ke tempat asal mereka, ke tempat yang asli, ke tempat yang sejati, ke tempat yang original, dan ke tempat quality asal kehidupan mereka. Pada hari ini, saudara, saya sangat percaya Tuhan juga membawa Anda dan generasi ini kembali kepada tempat asal Anda. Tempat asal Anda bagaimana, saudara? Karena generasi Anda dengan saya, generasi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan tempat kita tempatnya adalah kerajaan Allah. Katakan sama-sama 2, 3, kerajaan Allah. Kerajaan terang. Di sanalah tempat tinggal kita, saudara. Tapi beberapa waktu yang lalu, pengalaman kehidupan kita, masa lalu kehidupan kita, tahun-tahun yang berlalu, kita sudah jauh. Kita sudah berada di dalam pembuangan. Kita sudah berada di dalam perhambaan. Kita sudah berada di dalam dosa. Kita sudah berada di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, yang salah, sebagaimana yang terjadi bagi orang-orang Israel, saudara. Nah, pada hari ini Tuhan membawa Anda dengan saya pulang. Katakan sama-sama 2, 3, pulang. Tuhan memanggil Anda pada saat ini pulang ke dalam kerajaan Allah, pulang ke dalam kerajaan Bapa. Pulang bagaimana, saudara? Pulang kepada tujuan asalmu, pulang kepada tempat asalmu, pulang kepada bangsa asalmu, pulang kepada rumah asalmu, dan pulang kepada keluarga asalmu. Maksudnya di sini, saudara, pulang ke dalam kerajaan Allah, pulang kembali ke dalam rumah Tuhan. Ramai di antara kita yang berada di lembah Kelang pada saat ini, saudara, kita jauh daripada keluarga, kita sudah jauh, saudara. Pada hari ini Tuhan mau memanggil Anda pulang, saudara. Pulang kembali ke dalam kerajaan Allah. Pulang kembali ke dalam kebenaran, kemuliaan, kekuatan Tuhan. Pulang kembali kepada keselamatan, pertobatan yang daripada Allah. Pulang kembali kepada perjanjian. Pulang kembali kepada kuasa dan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, pada hari ini ada 3 tujuan pulang yang dimandatkan oleh Tuhan kepada Ezra, saudara, yang menjadi panggilan bagi Anda pada hari ini dimanapun engkau berada, saudara. Nah, yang pertama yaitu pulang kepada perjanjian. Yang kedua, pulang kepada pemulihan, the restorations of God. Yang ketiga, pulang kepada penyembuhan, the healings of God. Nah, mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, pulang kepada perjanjian Tuhan. Kita membaca di dalam Ezra yang ke-7, saudara, bahwa apabila Raja Artasasta memberi perintah kepada Ezra untuk pulang, dalam ayat yang ke-6 menulis demikian. Ezra ini berangkat pulang dari Babil. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kemudian ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang-orang Israel. Nah, saudara, yang pertama pada hari ini pulang kepada perjanjian Tuhan. 2, 3 sama katakan pulang kepada perjanjian
Tuhan. Waktu ini Tuhan memanggil generasi ini kembali pulang kepada perjanjian Tuhan. Waktu ini saudara, banyak di antara kita sudah hilang perjanjian Tuhan. Kita berusaha, kita bekerja keras, kita datang daripada tempat jauh beribu-ribu kilometer dan tinggal di tempat ini bertahun-tahun saudara. Tapi kita jauh, kita sudah tersesat dari perjanjian Tuhan. Kita sudah tersesat daripada kebahagiaan, daripada berkat, daripada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu pada hari ini Tuhan mengajak Anda dengan saya pulang saudara. Nah, yang pertama pada hari ini, Ezra harus pulang. Bagaimana saudara? Dia harus meninggalkan zon Babylon dan masuk ke dalam zon Yerusalem saudara. Keluar daripada zon kegelapan, masuk ke dalam zon kerajaan terang. Pada hari ini saudara, apa yang dilakukan oleh Ezra? Nah, kita membaca firman Tuhan ini saudara, di dalam ayat yang ke-28 menulis, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Hal yang pertama dilakukan oleh Ezra, saya katakan pada hari ini 4P. Yang pertama adalah perkenanan Tuhan. Waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu ini Tuhan sedang berkenan untuk menerima kehidupan kita saudara. Sekira-kira berapa jauh kita jatuh, betapa besar, betapa berat pun dosa pelanggaran yang kita sudah buat, berapa jauh pun kita sudah salah di depan Tuhan. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan di dalam perjanjian Tuhan. Ezra mengerti hal ini. Lalu dia memanggil semua orang-orang Israel pada masa itu, mengumpul 5.000 orang untuk mereka keluar daripada Babylon dan menuju ke Yerusalem saudara, untuk membangun satu hari yang luar biasa. Yang pertama itu kerohanian, yang kedua kehidupan orang Israel yang baru, yang dipulih oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan, yang diperbaharui oleh Tuhan. Nah, waktu ini waktu perkenanan Tuhan. Mari Anda dengan saya pulang kembali ke dalam kerajaan Allah, pulang kembali ke dalam rumah Tuhan saudara. Yang terjadi dalam hari ini, kalau kita membaca bab 7 dan bab 8 saudara, lebih daripada 6 kali Tuhan menulis tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai Ezra. Dan ini menunjukkan tentang perkenanan Tuhan. Dia diperkenankan oleh raja, oleh penasihat, oleh pemerintah pada masa itu, oleh pemimpin Israel saudara. Pada hari ini saudara, perkenanan Tuhan menyertai engkau. Perkenanan Tuhan daripada Allah sedang memanggil namamu pada saat ini, tentang memanggil kehidupanmu pada saat ini saudara. Tidak kira dimanapun engkau berada pada saat ini, mungkin engkau berkata saat ini, saya tidak layak, saya sudah jatuh, saya sudah melakukan beban yang paling berat, saya sudah melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang tidak boleh ditanggung lagi. Dengar baik-baik pada hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Tuhan sedang memanggil Anda pada hari ini saudara. Waktu ini adalah waktu Tuhan berkenan, dan Dia berkenan dalam hidupmu pada saat ini. Pada hari ini saudara, apa yang kau lakukan yang ditulis oleh Ezra pada saat ini? Dia mengerti Alkitab, dia mengerti tentang firman Tuhan, tentang Taurat Musa. Malah dia digelar sebagai Musa yang kedua. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia perlukan perkenanan Tuhan. Tidak kira latar belakang kita pada hari ini saudara, Tuhan mau berkenan dalam hidupmu pada saat ini. Yang pertama dia lakukan, dia perkuatkan hatinya. Mari kita perkuatkan hati kita pada hari ini saudara. Tidak kira dimanapun engkau pada saat ini, mari ada kesadaran yang paling dalam rohmu, dalam hatimu pada saat ini, untuk engkau bangkit semula. Ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan, ada rahmat Tuhan menyertai engkau pada saat ini. Pada saat ini mungkin engkau keliru, mungkin engkau bimbang, engkau khawatir pada saat. Mari engkau perkuatkan hatimu. Ada passion yang daripada Tuhan saudara. Karena dalam hidupmu ada panggilan rajani.
Dan Tuhan sedang mempersediakan engkau pada saat ini. Ada persediaan-persediaan rohani yang dahsyat yang terjadi di Yerusalem. Ezra harus bangkitkan rohnya untuk tujuan ini, saudara. Dan pada hari ini Tuhan juga memberikan hal yang sama ke dalam hidupmu, saudara. Untuk kembali membangkitkan hatimu, membangkitkan rohmu, saudara. Supaya engkau kembali kepada tujuan Tuhan. Untuk engkau kembali kepada visi Tuhan. Untuk engkau kembali kepada panggilan Tuhan daripada asalmu. Tuhan memanggil engkau pulang pada saat ini. Pulang kepada perjanjian Allah. Pulang kepada tujuan Tuhan. Nah, apa yang terjadi kepada Ezra, saudara? Lalu dia bangkit, dia mengumpulkan 5.000 orang yang lain. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka pergi ke satu tempat yang bernama Ahawa, saudara. Di sana mereka berkumpul. Dan mereka duduk di sana. Lalu menanti-nanti akan Tuhan. Pada waktu ini, saudara, Tuhan membawa Anda dengan saya berkumpul pada hari ini. Untuk menanti akan kedatangan Tuhan yang luar biasa. Kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti akan terjadi, saudara. Dan dia sedang memanggil engkau pada hari ini. Dalam poin yang pertama ini, yang pertama panggilannya adalah panggilan tentang keselamatanmu. Keselamatanmu itu dicemburui Tuhan, saudara. Selama ini engkau merasakan dirimu sudah hilang keselamatan daripada Allah. Pada hari ini, saudara, ada pengampunan daripada Tuhan. Ada damai sejahtera, ada anugerah daripada Tuhan untuk menyelamatkan engkau pada saat ini. Pikiran kita, kebaikan kita, apa yang kita lakukan Tuhan, yang dilakukan di depan Tuhan, tidak boleh menyelamatkan kita, saudara. Yang mampu menyelamatkan kita pada hari ini, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Dia mati di kayu salib, saudara, menebus dosa dan pelanggaran kita, supaya kita layak menerima keselamatan di dalam Tuhan. Itu panggilan Tuhan yang pertama pada hari ini. Panggilan Tuhan yang kedua adalah untuk kau kembali menyembah Tuhan. Selama ini kita menyembah harta benda, menyembah penyembahan berhala, menyembah hal-hal keduniaan. Pada hari ini, saudara, Tuhan memanggil kau pulang kembali untuk menyembah Tuhan. Ezra dan orang-orang Israel harus meninggalkan Babylon, mengarahkan pikiran mereka, hidup mereka kepada Yerusalem semula, saudara. Karena di sana ada penyembahan di depan Tuhan. Ada penyembahan yang luar biasa. Mereka harus kembali menyembah Allah mereka, menyembah Tuhan dan Raja mereka. Pada hari ini, saudara, yang ketiga, panggilan tentang perlindungan Tuhan. Tuhan mau melindungi hidupmu pada saat ini, saudara. Melindungi engkau secara total. Engkau berada di dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kerisauan yang sangat-sangat berat pada saat ini. Dan Tuhan mau engkau pulang kembali di dalam perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itu seperti payung, saudara, melindungi hidupmu pada saat ini, meneguhkan hidupmu, menguatkan hidupmu pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan poin yang pertama ini untuk engkau kembali pulang ke dalam perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan yang membawa engkau pulang kembali ke dalam rumah Tuhan, ke dalam kerajaan Allah. Yang mampu melakukannya adalah Yesus Kristus Tuhanmu pada saat ini. Dan saya lepaskan firman Tuhan ini menjadi kepunyaanmu di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Yang kedua adalah pulang kepada pemulihan. Sama-sama katakan 2, 3, pemulihan. Ezra 8 ayat 21 berkata demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Nah, saudara, hari yang kedua yang sangat luar biasa adalah pulang kepada pemulihan Tuhan.
Pada waktu ini saya sangat yakin dan percaya saudara, ada satu pemulihan besar-besaran yang berskala besar akan terjadi bagi generasi ini. Nah, kalau kita melihat dalam cerita ini saudara, Ezra setelah mengumpul 5.000 orang Israel, dia membawanya ke satu tempat yang bernama Ahawa saudara. Di sana mereka tinggal selama 3 hari 3 malam. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka melakukan breakthrough camp, yaitu doa dan puasa. Mereka mau kembali catch the fire, menangkap kembali api daripada Tuhan. Apa perjanjian Tuhan dalam hidup orang-orang Israel? Apa tujuan? Apa pengaruhnya? Apa janji Tuhan? Dan apa hukum-hukum yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka? Nah, saya percaya dalam 3 hari ini saudara, Tuhan melawat mereka. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan, restorasi yang daripada Allah terjadi pada masa itu saudara. Ini merupakan satu kebaktian kebangunan rohani yang pertama kali terjadi di Babylon pada masa itu, sebelum mereka berjalan kaki selama 4 bulan dan lebih daripada 1.000 kilometer saudara, berjalan kaki daripada Babylon ke Yerusalem dengan jalan yang lain daripada Zerubbabel. Dan Alkitab mencatat saudara, jalan inilah jalan yang sangat berbahaya, penuh dengan cabaran, penuh dengan keganasan, penuh dengan hal-hal yang jahat di perjalanan yang jauh itu saudara. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Ezra? Dia membawa orang-orang Israel ini untuk berdoa dan berpuasa. Di sana terjadi pemulihan. Sekali lagi saudara, waktu ini adalah waktu pemulihan generasi. Generasi yang tua kembali kepada yang muda, yang muda kembali kepada yang tua saudara. Supaya terjadi kesatuan yang luar biasa, supaya terjadi kegerakan rohani, terjadi kebangunan rohani, revival yang besar akan terjadi. Dalam 3 hari itu apa yang terjadi? Kalau kita melihat satu persatu, mereka berpuasa, mereka mau bebas dari roh Babylon, yaitu pemulihan dari semua belenggu dan pengaruh duniawi. Ezra mengerti, dia harus tahu firman Tuhan. Lalu dia menyampaikan firman Tuhan dalam 3 hari itu saudara. Saya percaya itu yang dia lakukan untuk apa saudara? Untuk menyucikan, untuk menguduskan, untuk membersihkan orang-orang yang harus berpindah berjalan kaki ke Yerusalem pada masa itu saudara. Mereka harus tinggalkan pengaruh Babylon, dosa Babylon, ikatan Babylon, kehidupan Babylon, budaya Babylon saudara. Pada hari ini banyak budaya-budaya Babylon, keduniaan yang masih ada dalam hidup kita saudara. Kedagingan, dosa-dosa seksualiti, dosa kenajisan, dosa-dosa yang mengikat kita saudara. Tuhan mau melepaskan kita, dan itu hanya terjadi dalam pemulihan. Pemulihan yang diberikan oleh Allah, pemulihan oleh kuasa roh daripada Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan doa dan puasa. Kenapa puasa saudara? Untuk kita mematikan kedagingan, mematikan segala ikatan dosa, ikatan kenajisan, pencabulan yang kita buat di dalam kehidupan kita saudara. Itu harus dilepaskan. Mereka tidak boleh berjalan ke Yerusalem dengan membawa beban-beban keduniaan ini saudara. Semua itu harus disucikan, dan itu hanya boleh dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saya percaya pada hari ini saudara, semasa mereka berdoa dan berpuasa, ada kuasa Tuhan melawat mereka. Seperti semasa Yosua mau mengalahkan kota Yeriko, apabila mereka menyeberang sungai Yordan, Yosua membawa orang-orang Israel untuk berehat 3 hari. Di dalam 3 hari itu mereka melakukan penyucian, pengudusan, penyerahan, pembersihan di depan Tuhan saudara. Begitu juga yang saya sangat yakin dan percaya dilakukan oleh Ezra. Dia tidak boleh berjalan menuju ke Yerusalem dengan beban-beban Babylon saudara. Kita tidak boleh membangun secara rohani dalam panggilan hidup kita, dalam pelayanan, dalam kepercayaan, talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kalau kita masih membawa dosa-dosa keduniaan ini, beban-beban keduniaan ini. Nah, pada hari ini saudara, Tuhan membawa Anda pulang
pulang kepada pemulihan Tuhan, pulang kepada kuasa Tuhan, pulang kepada rahmat Tuhan. Hanya roh Tuhan boleh menyelamatkan engkau, saudara. Hanya roh Tuhan yang boleh memproses, yang boleh mengubah, yang boleh memperbaharui kehidupan kita, yang memproses kehidupan kita daripada dalam keluar, saudara. Dan biarlah pada hari ini Roh Kudus mengambil bahagian hidupmu sekali lagi, saudara. Memproses hatimu yang terluka, memproses hatimu yang terbeban, memproses hatimu yang selama ini sangat berat tertekan, saudara. Biar Roh Kudus mengambil tempat pada saat ini. Nah, seterusnya apa yang dilakukan? Mereka merendahkan diri di depan Tuhan. Perjalanan di depan sana sangat berat, sangat jauh, tetapi itu adalah tanah perjanjian mereka, tanah asal mereka, tanah asli kehidupan mereka. Di sanalah rumah mereka, di sanalah darah daging mereka, di sanalah nenek moyang mereka menyembah dan memuji Tuhan. Untuk mereka lakukan itu, saudara, mereka harus kembali merendahkan diri di depan Tuhan. Mari pada waktu ini, saudara, sebagaimana sebentar tadi Tuhan mengajak Anda dengan saya merendahkan diri di depan Tuhan, karena waktu ini adalah waktu perkenanan daripada Tuhan, saudara. Nah, di sana mereka membawa seluruh keluarga yang ada, daripada para tua-tua Israel, ketua-ketua keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kanak-kanak. Ditulis dalam hari ini, saudara, ini membicarakan tentang apa? Daripada satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi. Dan generasi ini harus berjalan bersama-sama. Kita melihat seterusnya, apabila mereka merendahkan diri, terjadi pertobatan, terjadi pengampunan, terjadi kekuatan daripada Tuhan. Bila saya membayangkan firman Tuhan ini, saya tidak boleh memikirkan bagaimana kanak-kanak berjalan kaki selama 4 bulan, saudara. Lebih daripada 1000 kilometer jauhnya, dan cabarannya sangat berat, saudara. Disinilah menguji pada hari ini generasi yang sanggup berkorban, generasi yang sanggup berjuang, generasi yang sanggup mempertahankan nenek moyang, generasi yang sanggup mempertahankan kasih karunia Tuhan, lawatan Tuhan, panggilan Tuhan, bangsanya, tanahnya, rumah Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Revival yang akan terjadi ada di tangan generasi. Yang percaya katakan amin pada saat ini. Nah, Ezra mengerti hal ini, saudara. Itulah sebabnya kita mengadakan revival doa generasi, saudara. Karena kita percaya seperti yang dilakukan oleh Ezra pada hari ini, ada impatasi kepada kanak-kanak yang ada dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan itu adalah Anda pada hari ini, generasi yang dipulihkan. Mari generasi, bawalah dirimu, jadikanlah dirimu pada hari ini, saudara, terlibat di dalam pemulihan Tuhan. Pemulihan pribadimu, connect grupmu, keluargamu, suku bangsamu, kolejmu pada saat ini. Pikiranmu dipulihkan, hatimu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, karaktermu dipulihkan, sikapmu dipulihkan pada saat ini. Ada pemulihan total di depan Tuhan, mulai daripada hari ini, saudara. Kemudian yang ditulis di sini, permohonan dan doa syafaat. Mereka bersyafaat bagi Tuhan untuk hal yang di depan, untuk hal yang terjadi di Yerusalem. Mereka bersyafaat pada masa itu, saudara. Pada waktu ini adalah waktu pemulihan, saudara. 2 Tawarik 7 ayat 14, Tuhan berkata ini adalah waktu pengampunan dosa, waktu merendahkan diri, waktu bersyafaat, waktu berdoa. Kenapa? Tuhan menjanjikan pemulihan secara total. Yang pertama, pemulihan rohani. Itu sebabnya terjadi kebangunan rohani secara pribadi mulai daripada hari ini. Saya percaya pemulihan kebangunan rohani terjadi pada saat ini, dan selepaskan firman Tuhan ini bagimu pada saat ini, saudara. Mari engkau berikan hidupmu, masamu, waktumu pada hari ini mengalami revival pribadi di depan Tuhan. Dan segala revival yang kau alami secara pribadi, saudara, tujuannya untuk revival di dalam keluargamu, di dalam connect grupmu,
Di dalam teman-temanmu pada saat ini, Tuhan sedang melakukan pemulihan atas segala sesuatu pada saat ini, saudara. Apabila terjadi pemulihan dalam keluargamu, maka terjadi pemulihan di dalam suku bangsamu, di dalam gerejamu pada saat ini. Apabila terjadi pemulihan di dalam gereja dan suku bangsa, maka terjadi pemulihan bagi seluruh tanah ini. Dan itu terjadi bagi orang Israel. Ezra mengerti hal ini. Lalu apa yang terjadi? 5.000 orang yang berjalan kaki dari Babylon ke Yerusalem. Mereka berjalan di dalam roh revival. Kebangunan rohani terjadi. Perjalanan memang berat, memang sukar. Tetapi ada roh yang memerdekakan, ada roh yang menguatkan, roh yang memberikan semangat supaya mereka berjalan dengan kemenangan di dalam Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa doa mereka dijawab oleh Tuhan. Saya percaya doa yang dijawab oleh Tuhan bagaimana, saudara? Mereka membawa orang-orang Lewi pada masa itu mempersembahkan korban penyembahan dan korban bakaran di depan Tuhan. Saya percaya ada api daripada surga mengalir membakar korban tersebut, sebagaimana Elia memanggil api daripada surga membakar korban bakaran pada masa itu, saudara. Itu terjadi pada masa itu. Saya sangat yakin dan percaya, saudara, ada perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan menyertai generasi itu pada masa itu, saudara. Lalu mereka berjalan dengan kemenangan di dalam Tuhan. Pada waktu ini, saudara, beban kita berat. Melihat 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Dengar baik-baik, saudara. Cabaran semakin genting, cabaran semakin berat. Tetapi orang yang mengalami revival akan berjalan di dalam kemenangan di depan Tuhan. Akan berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Akan berjalan di dalam satu kesatuan yang luar biasa di depan Tuhan. 5.000 orang berjalan bersama-sama. Tidak ada satu yang sakit. Tidak ada satu yang mati. Tidak ada satu yang kalah. Semuanya berhasil. Poin yang kedua adalah pulang dalam pemulihan Tuhan. Poin yang ketiga adalah pulang kepada penyembuhan Tuhan. 2, 3 sama-sama katakan, pulang kepada penyembuhan Tuhan. Yang pertama, pulang kepada perjanjian Tuhan. Yang kedua, pulang kepada pemulihan Tuhan. Yang ketiga, pulang kepada penyembuhan Tuhan. Lalu Ezra dan 5.000 orang tadi, saudara, berjalan selama 4 bulan. Lalu mereka sampai ke Yerusalem. Alkitab mencatat dengan selamat dalam ayat yang ke-32. Maka tibalah kami di Yerusalem. Timbalah mereka di mana? Di tanah mereka yang asal, rumah mereka yang asal, tempat mereka yang asal, keluarga mereka yang asal, perjanjian mereka yang asal, lawatan Tuhan yang asal, rumah Tuhan yang asal, darah daging yang asal, nenek moyang yang asal. Mereka kembali kepada kerajaan Allah yang asal, rumah Tuhan yang asal. Pada hari ini, saudara, kau yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, engkau akan kembali ke Yerusalem yang baru, di mana Tuhan janjikan hidupmu pada saat ini. Dengar baik-baik pada saat ini, saudara. Perjanjian daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, penyembuhan daripada Tuhan pada saat ini membawa engkau kembali untuk layak tinggal di Yerusalem yang baru. Yang percaya mengatakan amin. Nah, di sana terjadi penyembuhan. Kembali mereka di Yerusalem, saudara. Apabila mereka pulang, Ezra tidak suruh mereka terus bekerja. Mereka lagi berehat selama 3 hari. 3 hari di Babylon, 3 hari di Yerusalem. Ayat yang seterusnya, sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Mereka tinggal 3 hari. Di sana mereka melakukan lagi kebangunan rohani. Ada breakthrough camp yang luar biasa. Mereka berjalan di dalam kemenangan. Saya sangat percaya pada masa itu, di dalam 3 hari itu,
Mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Semua Babylon sudah ditinggalkan. Mereka kembali ke dalam rumah Tuhan. Di sana saya percaya ada kesembuhan. Selama di Babylon mereka terluka, mereka terdendam, mereka trauma, mereka dihimpit, mereka dibelenggu, dijadikan hamba. Mereka bekerja keras, mereka menggunakan tenaga kekuatan manusia. Tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada roh Tuhan yang menolong mereka, saudara. Tetapi di Yerusalem, di dalam 3 hari di sana, breakthrough camp yang kedua, mereka mengalami penyembuhan daripada Tuhan. 33, maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozamat bin Yosua dan Noja bin Binui, orang-orang Lewi. 35, pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel. Mereka mengalami apa, saudara? Mereka mengalami penyembuhan. Katakan sekali lagi, 2, 3, penyembuhan di depan Tuhan. Kembali kepada Yeremia 30 ayat 17 hingga 18, saudara. 3 hari tinggal di Yerusalem, mereka mengalami kesembuhan, mengobati luka-luka rohani dalam kehidupan mereka selama ini, saudara. Tuhan sedang menyembuhkan luka-luka rohanimu pada saat ini. Pengalaman di dalam pelayanan, mungkin engkau selama ini melayani, tapi sekarang engkau tinggal di pelayananmu karena ada dendam, karena ada perselisihan. Engkau sudah lama meninggalkan gereja, datang daripada Sabah, Sarawak, Indonesia dan sebagainya, lari, saudara, dan engkau tidak beribadah di dalam gereja lagi karena ada kebencian, karena ada dendam, karena ada trauma-trauma pada masa lalu. Banyak luka-luka rohani terjadi. Dengar baik-baik pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan sedang menyembuhkan rohanimu. Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Itulah sebabnya firman ini disampaikan hari ini, saudara, supaya hidupmu ada kesembuhan rohani, kesembuhan daripada hati yang paling dalam, saudara. Supaya ada kesembuhan di hati ini, saudara. Supaya kerohanian Anda dengan saya sehat kembali. Engkau kembali pulang ke rumah Tuhan, pulang ke hadiran Allah, pulang ke mukjizat Tuhan, pulang ke kuasa Tuhan, pulang ke dalam pelayanan, pulang ke dalam talenta karuniamu, pulang ke dalam kerajaan terang, pulang kepada kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan pada hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, waktu-waktu ini, saudara, terjadi pemulihan, terjadi belas kasihan, terjadi kebangkitan iman. Tuhan memanggil Anda kembali pulang. Pulang kembali ke rumah Tuhan. Pulang kembali ke dalam kerajaan Allah, saudara. Tuhan mau Anda pada hari ini memiliki hati yang sembuh. Kenapa hati kita tidak sembuh, saudara? Karena ada luka-luka kepahitan. Mulai hari ini sembuhkan luka kepahitan. Ada dosa yang tidak mengampuni, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Kita mengampuni orang supaya Anda dengan saya sembuh, saudara. Kita melepaskan pengampunan supaya kita sembuh. Tidak kira berapa tajamnya, betapa dalamnya, betapa beratnya, betapa parahnya lukamu pada saat ini, saudara. Firman daripada Allah pada saat ini, lepaskan pengampunan. Bila engkau melepaskan pengampunan pada saat ini, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Ada iri hati, ada cemburu yang paling dalam. Itulah luka-luka pada hari ini. Tuhan sedang melakukan kesembuhan di hatimu. Ada kesombongan yang paling dalam. Pada saat ini, saudara, Tuhan mau menyembuhkan kesombongan. Akar kesombongan itu adalah kepahitan, saudara. Kau harus lepas daripada kepahitan.
kesombongan, dosa tidak mengampuni, iri hati, dan cemburu, dendam pada hari ini. Supaya engkau mengalami kesembuhan di hatimu. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya ada kuasa roh daripada Allah, kuasa mukjizat daripada Tuhan menyembuhkan hidupmu pada saat ini, saudara. Kesembuhan daripada Allah menguasai kehidupanmu pada saat ini. Engkau juga pada hari ini, saudara. Tuhan mau Anda, bila kita mengalami hati yang sembuh, maka engkau memiliki hati yang merdeka. Kenapa hati kita tidak merdeka, saudara? Karena kita ada trauma-trauma pada masa lalu. Dosa-dosa seksual, dosa-dosa penindasan, ketakutan-ketakutan, trauma-trauma ini menghalang kebangunan rohani kita, saudara. Pada hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan mau Anda merdeka. Seperti Ezra, saudara. Mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke rumah Tuhan. Mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan, kekuatan yang baru, roh yang baru daripada Allah. Tuhan mau menyembuhkan engkau hari ini. Tuhan mau memerdekakan hidupmu, saudara. Ada kedagingan, pencabulan yang kita lakukan selama ini. Kita mengutamakan dunia ini daripada Tuhan. Kita meletakkan Babylon lebih tinggi daripada yang lain. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau kita melepaskan semuanya ini. Untuk Anda dengan saya kembali pulang. Penyembahan berhala yang kita lakukan, saudara. Pada hari ini Tuhan mau kita tinggalkan semua ini, saudara. Pulang daripada masa yang terbuang. Pulang daripada keuangan yang diboros di luar di sana. Pulang daripada hubungan-hubungan yang najis. Pulang daripada rumah-rumah yang najis. Pulang daripada kerja-kerja yang najis, saudara. Pulang daripada perbuatan-perbuatan yang najis. Pada hari ini Tuhan mau memerdekakan hidupmu, saudara. Dan engkau harus pulang melepaskan dosa-dosa keturunanmu pada saat ini. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem, oleh orang-orang Israel pada masa itu. Mereka memutuskan dosa-dosa keturunan. Mereka memuji menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mereka membakar korban-korban pada masa itu untuk korban penghapus dosa, korban dosa keturunan yang mereka lakukan, saudara, supaya mereka diterima kembali oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ezra. Pada hari ini, saudara, Tuhan membawa Ezra dan orang-orang Israel pada masa itu membangun kembali mezbah Tuhan dalam ayat yang ke-35. Mezbah pribadi, mezbah keluarga, mezbah bangsa Israel dibangun kembali. Apabila ada penyembuhan, saudara, di sana akan terjadi mezbah yang baru di depan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mulai hari ini, saudara, mari kita membangun mezbah di depan Tuhan. Tuhan sedang menyembuhkan engkau pada hari ini. Dan membawa setiap pribadi kita pada saat ini. Mari kita mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saya lepaskan firman Tuhan ini pada saat ini. Yang pertama, pulang kepada perjanjian Tuhan. Yang kedua, pulang kepada pemulihan Tuhan. Yang ketiga, pulang kepada kesembuhan Tuhan. Pada saat ini, saudara, marilah kita pulang ke dalam rumah Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, kerajaan Allah pada saat ini. Karena di dalam kepulanganmu itu, saudara, ada Yerusalem baru, janji Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai hidupmu pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan firman ini. Yang percaya mengatakan amin. Saudara, pada hari ini saya mau berdoa bagimu. Tuhan memanggil engkau untuk masuk ke dalam kebangunan rohani yang baru di depan Tuhan. Secara serius pada hari ini, saudara, Roh Kudus saya percaya berbicara di hati nuranimu yang paling dalam. Untuk engkau kembali pulang. Pulang ke dalam rumah Tuhan. Pulang ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama pada hari ini,
engkau merasakan keselamatanmu sudah hilang. Dan engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya mau berdoa bagimu. Kau mengangkat kedua belah tanganmu pada saat ini. Mari ikut saya berdoa. Tutup matamu pada saat ini. Secara pribadi, dimanapun engkau berada saat ini, ada Bapa, ada Tuhan di sana mendengar engkau. Bapakku yang di sorga, hamba-Mu mendengar firman-Mu pada hari ini. Saya merendahkan diri, memohon pengampunan daripada-Mu. Saya mengerti pada hari ini saya harus pulang ke rumah Bapa, ke dalam kerajaan terang. Ampuni saya, ampuni pelanggaran saya, ampuni semua dosa-dosa, ampuni semua kelemahan kekurangan, kemunafikan hidup saya selama ini. Sucikan saya dengan darah. Pada hari ini saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, tinggallah di dalam hati saya. Mulai hari ini menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat, dan penguasa tunggal dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua pada saat ini, engkau sudah lama jauh daripada Tuhan. Pada hari ini saudara, ada rahmat Tuhan untuk engkau pulang kembali kepada pemulihan Tuhan, pulang kepada kesembuhan Tuhan. Ada janji Tuhan bagimu. Kau angkat juga kedua belah tanganmu pada saat ini. Saya mau berdoa bagimu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang paling besar, saya berdoa bagi anak-anak-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Bapa, mereka mau kembali kepadamu. Pada hari ini ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan membangkitkan roh-Mu, membangkitkan semangat-Mu pada saat ini, untuk kau pulang kepada rumah Bapa. Seperti anak yang hilang, engkau pulang kembali ke rumah Bapa. Dia menerima engkau seadanya engkau pada saat ini, untuk memberi engkau kembali perjanjian Tuhan, pemulihan Tuhan, penyembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya lepaskan pada hari ini kesembuhan, pemulihan, pengampunan, pertobatan di depan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pada saat ini keselamatan daripada Allah, pemulihan daripada Tuhan menyertai hidupmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, saya istiharkan dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada pada saat ini, kau angkat tanganmu di depan Tuhan. Saya mau memberkati hidupmu pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya memberkati anak-anakmu pada saat ini, keluarga-keluarga, ibu bapak dan anak-anak, sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, saya deklarasikan terjadi pencurahan Roh Kudus akan terjadi bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi mengalami revival di depan Tuhan. Sebagaimana terjadi pada zaman Ezra, terjadi pada hari ini lawatan Tuhan yang supernatural. Kuasa Tuhan, rahmat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan mengalir pada saat ini. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan hati, ada hati yang merdeka mengalami setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Mereka pulang kepada perjanjian, pulang kepada pemulihan, pulang kepada penyembuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati di kota-kota, kau diberkati di kampung-kampung. Dimanapun engkau pergi pada saat ini, engkau menjadi pemenang, pemimpin dan pelopor. Dimanapun engkau pergi, engkau membangun mezbah bagi Tuhan. Peliharalah anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati semua anak-anak-Mu mengalami, menerima pekerjaan
daripada Tuhan. Saya lepaskan pada hari ini perlindungan daripada Allah menyertai anak-anakmu Tuhan. Damai surga, kasih karunia, kasih daripada Tuhan, Salam daripada Allah menyertai anak-anakmu pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Penuhi tempat ini, penuhiku, ubahkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat